Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir di Ideas dengan session closing. Pak Kris. Ya, waktu kita cukup terbatas, Pak Kris. Masih banyak pertanyaan. Ibu Kori dari Pematang Siantar mempertanyakan Adaro. Tadi sudah kita bahas, Pak Kris. Terima kasih, Ibu Kori. Kemudian Pak Joni yang ada di Bandung. Ada link ambil posisi di 2110, Pak. Berapa support dan resistennya? Link support resisten terdekat di area 2050 sampai ke 2180. Jadi perhatikan area itu untuk link. Selama berada di atas support masih cukup baik untuk bisa di hold. Baik, dari Bandung kita beralih ke Tangerang. Ada Ibu Anastasia. Ini sudah ambil posisi tekim, Pak. Di harga 7.000 di hold atau di cut loss? Ya, tekim kecenderungannya sideways secara jangka pendek dengan area support 6.800, resistance 7.300. Jadi selama closing di atas 6.800 masih bisa di hold. Oke, beralih ke Jakarta kembali. Ada Bapak Ciko ini. Lebih kepada perbankan big cap ini, Pak Kris, BBRI mau beli untuk jangka pendek. Entry-nya mungkin Pak di sini untuk BBRI. BBRI entry untuk current price saya masih merekomendasikan, indeks kita masih cukup bagus. Biasanya bank itu dekat dengan indeks, jadi selama indeks kita masih cukup bagus, maka bank akan cukup baik. Jadi karena udah melemah 4 hari juga, makanya masih boleh masuk untuk hari ini. Meskipun di penutupan sesi kedua, BBRI penguatan cukup signifikan, Pak Kris? Ya, ini juga penguatan cukup signifikan, tetapi masih di bawah dari tanggal 31 kemarin, gitu. Oke. Jadi masih cukup baik. Selanjutnya kita akan coba sapa Ibu Isna yang ada di Bogor, Pak Kris. Antam sudah ambil posisi di 845, di hold atau dijual atau di sell di level berapa ini? Analisis Anda untuk Antam? Antam sektor nikel ya. Kalau menurut saya nikel itu masa depannya masih sangat cerah dikarenakan mobil listrik sangat menggunakan nikel dan harga nikel juga kembali naik terus gitu. Jadi ada kemungkinan jika udah dapat di 845 masih bisa di hold, dengan kecenderungan saya target saya di area 1200 untuk Antam sendiri. Tapi jangkanya mungkin medium term sampai akhir tahun nanti. Baik, 845 di hold dengan target price sampai dengan akhir tahun di 1200 untuk Ibu Paling Isna. batasi untuk area cut loss-nya di area support di 785. Oke, 785. Batasi area untuk cut loss Ibu Isna yang ada di Bogor. Selanjutnya kita akan coba sapa Rizky di Sidoarjo ini, kemudian juga ada Rani di Jakarta. Sama-sama mempertanyakan untuk Telkom. Rizky di Sidoarjo sudah ambil posisi Telkom di 3028, sementara Rani di Jakarta arah Telkom untuk jangka pendek. Analisis Anda Pak Kris, Telkom? Arah Telkom jangka pendek masih cenderung turun ya, masih kuat turunnya, cenderungnya masih selalu membuat new low. Jadi menurut saya Telkom sebaiknya dihindari terlebih dahulu, tetapi kalau memang untuk invest ya jangan buru-buru untuk cut loss, mungkin masih bisa turun, masih bisa menunggu di area 2800 dan 2620. Oke, yang sudah ambil posisi tadi rekomendasinya Pak? Ya, secara jangka panjang Telkom masih cukup baik, tetapi jangan buru-buru untuk melakukan average down, masih bisa di hold di area 2800 nanti average down-nya dan 2620. Baik, Pak Andi di Mojokerto dan juga ada Rani di Jakarta ini. Kita ke Mojokerto, ada Bapak Andi ini Pak Kris, lebih kepada BRIS ini Pak, untuk sebulan ke depan, apakah masih ada kenaikan, sudah jenuh beli tidak? Saya sudah ambil posisi di 970, mohon rekomendasinya untuk BRIS. Ini penguatannya juga cukup signifikan, bahkan sudah menembus ke level 1000-an ya Pak Kris, di mana pada sebelumnya ini masih berada di bawah level 300-an pada waktu itu. Bagaimana analisis Anda untuk posisi BRIS ini? Untuk BRIS, saran saya perhatikan area 1000-nya ya, dikarenakan dari kemarin sempat berusaha untuk menembus area 1000 tetapi tidak kuat. Dengan area support terdekat di area 935. Jadi jika di break 935 sebaiknya di cut loss terlebih dahulu karena peningkatan yang sudah terlalu signifikan, ada kemungkinan koreksinya juga bisa cukup dalam. Karena support uptrend-nya itu masih di area 675 sekarang. Jadi masih sangat jauh untuk koreksinya nanti jika ada koreksi. Oke, support 935 yang harus diperhatikan ini oleh Bapak Andi dari Mojokerto yang sudah ambil posisi BRIS di 970. Tapi target Anda sampai dengan tahun depan, keberapa ini untuk BRIS, Pak Kris? Menurut saya BRIS karena peningkatan sudah cukup signifikan dari lowest kemarin itu kalau nggak salah di 180 ya.
sekarang udah hampir di area 1000, ya paling sudah tidak terlalu jauh lagi untuk area profit takingnya. Jadi menurut saya daripada mengejar saham yang sudah naik cukup signifikan, ya lebih baik kita jaga area cut loss-nya, dan jika masih kembali meningkat ya kita nikmati aja. Baik, Pak Hari di Purwokerto, SIDO di 1460 Pak Kris, singkat saja Pak. SIDO masih cukup baik secara jangka panjang, kembali melakukan new high dan support di area 1370 dengan resistance di 1500 ke depannya. Oke, Andre di Jakarta, INDF harganya masih wajar atau sudah over value nih Pak? INDF masih sangat wajar. Kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir, INDF masih sideways saja di area itu, belum membuat area new high. Jadi menurut saya masih cukup wajar untuk area Indofood dan masih boleh untuk di hold. Oke, terakhir ada Disa dari Bandung, BTPS posisi di 4.000 Pak. Singkat saja Pak Kris. BTPS di 4.000, perhatikan area support terakhirnya di area 3730, selama tidak menembus closing di bawah 3730 masih bisa di hold. Baik, BTPS untuk Disa yang ada di Bandung. Ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Kris. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi waktu yang cukup terbatas, kita tidak bisa mengulas satu persatu untuk beberapa pertanyaan yang lainnya. Terima kasih Pak Kris, sehat selalu, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Pak Kris. Ya, terima kasih Mas David. Baik, ada Pak Kris Aprilioni yang merupakan Branch Manager Jasa Utama Kapital Sekuritas Batam. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.